Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, nama saya Radi Musa Maulana dari Prodi Manajemen dengan NIM 1012012100029. Sebelumnya yang saya hormati selaku dosen pembimbing saya dan juga yang saya hormati dosen penguji serta rekan-rekan yang hadir dalam seminar proposal saya. Mesti langsung saja terkait seminar proposal saya dengan judul pengaruh pengembangan desain organisasi baru terhadap efisiensi dan stabilitas produksi pada PT PG Candi. Agenda presentasi yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, urusan masalah, tujuan penelitian, standar penelitian. Kemudian bab kedua kajian teori dan hipotesis. Dan yang terakhir bab 3 metode penelitian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang. Banyak perusahaan yang saat ini harus melanjutkan bisnisnya setelah penurunan produksi selama kurang lebih 2-3 tahun karena kondisi global terkait pandemi COVID-19 menyebabkan banyak bisnis yang mengalami penurunan. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan dan di Indonesia. Dalam situasi pandemi ini, pelaku industri jasa perusahaan untuk kreatif, inovatif, dan produktif serta harus mampu bertindak cepat untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Perusahaan kebutuhan pokok di Indonesia akhirnya mengubah metode kerja mereka. Banyak perusahaan memulai bisnis baru dengan menggunakan kemitraan dengan beberapa perusahaan dan pemasok besar. Berbagai kegiatan kreatif dan inovatif dilakukan agar perusahaan tetap berjalan dan berkembang. Menurut Junaidi dan Salim 2021. Rumusan masalah. Yang pertama ada untuk mengetahui pengembangan dan organisasi baru terhadap efisiensi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh desain organisasi baru terhadap stabilitas produksi. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh desain organisasi baru terhadap efisiensi dan stabilitas produksi. Adapun tujuan dari penelitian yang pertama, apakah pengembangan desain organisasi baru berpengaruh terhadap efisiensi? Kemudian yang kedua, apakah pengembangan desain organisasi baru berpengaruh terhadap stabilitas produksi? Kemudian yang ketiga, apakah pengembangan desain organisasi baru berpengaruh terhadap efisiensi dan stabilitas produksi? Selanjutnya ada manfaat penelitian. Menurut teoritis, memberikan bahan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang MSDM. Kemudian untuk praktis, memberikan bahan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang MSDM. Kita lanjut ke bab 2 yaitu kajian teori. Kajian teori, efektivitas tidak diukur dalam pelaksanaan proses bekerja yang lebih baik terhadap penyelesaian tugas menurut Sutikno 2020. Kedisiplinan, sikap untuk menghormati aturan yang ada di perusahaan dalam diri karyawan menurut Andika 2021. Ketelitian, kemampuan untuk melakukan sesuatu secara benar tanpa melakukan kesalahan menurut Lokman 1992. Kerangka konseptual, pengembangan desain organisasi baru yang menghargai efisiensi dan juga stabilitas produksi. Kemudian ke bagian yang ketiga, hipotesis. Hipotesis 1, HO.1 pengembangan desain organisasi baru tidak berpengaruh terhadap efisiensi. H1.1 pengembangan desain organisasi baru berpengaruh terhadap efisiensi. Hipotesis 2, HO.2 pengembangan desain organisasi baru tidak berpengaruh terhadap stabilitas produksi. H1.2 pengembangan desain organisasi baru berpengaruh terhadap stabilitas produksi. Hipotesis 3, HO.3 pengembangan desain organisasi baru tidak berpengaruh terhadap efisiensi dan stabilitas produksi. H1.3 pengembangan desain organisasi baru tidak berpengaruh terhadap efisiensi dan stabilitas produksi. Kemudian yang ketiga, metodologi penelitian. Untuk populasi dan sampel. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dari sumber daya manusia pada PT PG Candi Baru dengan jumlah 120 karyawan dengan sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan kuantitatif. Penentuan sampel menggunakan proportif random sampling pada perusahaan.
Ada teknik pengumpulan data, observasi dan wawancara, kemudian pengujian instrumen penelitian, uji validitas dan uji reliabilitas, teknik analisis data, analisis statik deskriptif, kemudian analisis statik internal atau uji normalitas dan uji linearitas. Kemudian uji hipotesis penelitian antara lain persamaan regresi, uji signifikan, uji T, uji korelasi dan determinasi. Mungkin itu saja dari presentasi dari seminar proposal saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.